10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka sama semua video-video yang aku share ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Apa contoh dari gaya-gaya itu? Yuk simak sampai akhir videonya. Gaya merupakan salah satu bagian dari materi dalam ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang akan digunakan di dalam rumus gaya sudah ditentukan oleh hukum fisika. Di dalam ilmu fisika, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat. Selain itu, pengertian gaya di dalam ilmu fisika adalah sebuah besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Gaya merupakan bagian yang tidak dapat terlepas di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Gaya dapat dimulai dari berbagai hal. Seperti pergerakan tubuh, memindahkan barang sampai melakukan sebuah pekerjaan. Dapat dikatakan bahwa gaya adalah sesuatu yang selalu mengiringi aktivitas manusia. Konsep mengenai pengertian gaya dapat dijelaskan di dalam hukum gerak Isaac Newton. Terdapat 3 istilah hukum yang ditetapkan di dalam sebuah karyanya. Karya tersebut adalah Principia Mathematica pada tahun 1687. Berdasarkan prinsip Newton pertama, benda yang masih diam atau bergerak dengan laju seragam di dalam garis lurus akan tetap dalam keadaan seperti itu, sampai adanya sebuah gaya yang diterapkan kepadanya. Ketika kita sedang naik mobil yang melaju dengan kecepatan konstan, ketika mobil tersebut mengerem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan secara otomatis. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum I Newton, yaitu benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Hukum kedua mengatakan bahwa saat gaya eksternal bekerja pada tubuh akan menghasilkan percepatan. Percepatan atau perubahan kecepatan tubuh di dalam arah gaya. Besarnya percepatan tersebut akan berbanding lurus dengan besarnya gaya luar, serta akan berbanding terbalik dengan jumlah materi yang ada di dalam benda. Jika kita mendorong mobil mainan tersebut dengan semakin kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula percepatan benda. Tapi, ketika kita memberi beban di atas mobil mainan tersebut, lalu kita dorong dengan kekuatan yang sama dengan sebelum diberi beban, maka gerak mobil mainan tersebut nggak akan secepat tadi. Hukum Newton 3, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun dengan arah yang berlawanan. Roket air dapat meluncur ke atas karena adanya gaya dorong air ke bawah. Nah, gaya dorong ke bawah ini adalah gaya aksi. Lalu, sebagai akibatnya, lantai memberikan gaya dorong yang sama besar ke arah berlawanan dengan arah gaya aksi tadi, yaitu ke arah atas. Nah, gaya dorong lantai ke atas inilah yang disebut sebagai gaya reaksi. Sifat-sifat gaya. 1. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat ini adalah salah satu sifat gaya yang utama. Gaya dapat mengubah bentuk benda atau sebuah objek tertentu. Contohnya seperti pada tanah liat. Melalui gaya, tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk.
Itu adalah contoh sifat gaya dalam mengubah bentuk benda. 2. Gaya dapat mengubah arah benda. Tidak hanya bentuk benda, gaya juga dapat mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat berubah ke arah lain melalui gaya, contohnya seperti permainan sepak bola. Ketika seseorang menendang bola ke arah kiper, kiper dapat mengubah kembali arah bola tersebut. Melalui gaya tendangan, kiper dapat membuat bola menjauh dari gawang dan dirinya. 3. Gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Sifat dari gaya berikutnya adalah dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti benda-benda di sekitar kita. Seperti sebuah meja yang diam. Melalui gaya tarikan atau dorongan, meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak. 4. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Sifat gaya kali ini adalah sifat sebaliknya dari poin sebelumnya. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat menjadi diam. Contohnya seperti permainan baseball. Ketika seseorang menangkap bola, maka bola yang semula bergerak menjadi diam. Inilah salah satu contoh sifat gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi benda yang diam. 5. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Sifat gaya yang kelima adalah dapat mengubah kecepatan pada gerak benda. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat diatur batas kecepatannya. Bisa dibuat melambat atau bahkan lebih cepat, contohnya seperti sedang mengendarai mobil. Melalui gaya, mobil bisa diatur kecepatannya. Mobil bisa berjalan dengan sangat cepat maupun sangat lambat. Semua itu tergantung pada gaya yang diberikan oleh orang yang menyetir mobil. Jenis-jenis gaya. Terdapat beberapa jenis gaya. Jenis-jenis gaya tersebut dibagi lagi menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut tersentuh. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut bersentuhan langsung dengan objek yang akan menerima gaya tersebut. Contoh dari gaya sentuh antara lain gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gayanya tidak bersentuhan. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut tidak mengalami sentuhan langsung dengan objek yang menerima gaya itu. Contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Macam-macam gaya. 1. Gaya normal. Gaya normal adalah sebuah gaya reaksi yang timbul saat sebuah benda diletakkan. Posisi benda tersebut tegak lurus di atas permukaan yang bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada sebuah benda ditentukan oleh besar gaya lain. Gaya tersebut juga bekerja pada benda di saat yang bersamaan. Contohnya seperti buku-buku yang bertumpu di suatu permukaan. Maka permukaan tersebut akan mengerahkan gaya ke arah atas pada buku itu. Tujuannya adalah untuk menopang bobo dari buku-buku. Terkadang, gaya normal yang diberikan secara horizontal antara dua benda yang satu sama lainnya saling bersentuhan. Contoh, seseorang yang sedang bersandar ke arah dinding. Maka dinding tersebut akan mendorong orang yang bersandar tersebut. Dorongan yang diberikan akan dilakukan secara horizontal. Itu adalah contoh dari gaya normal. 2. Gaya otot. Gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot ini timbul karena adanya sebuah koordinasi. Koordinasi tersebut terjadi di antara struktur otot dan rangka tubuh. Gaya otot masuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contohnya ketika ada seseorang yang mengangkat beban. Untuk dapat mengangkat beban, otot yang ada di dalam tubuh akan berkoordinasi. Hal itulah yang dapat membantu seseorang dapat mengangkat beban tersebut.
3. Gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah pegang yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak, seperti merenggang atau merapat. Itu membuat bentuknya dapat kembali seperti semula setelah terjadinya gaya tersebut. Contohnya seperti orang yang sedang memanah. Ketika hendak memanah, seseorang akan mengeluarkan gaya berupa menarik anak panas. 4. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan macam-macam dari gaya tarik. Gaya gravitasi ini akan menarik pada keseluruhan benda bermassa. Tarikan tersebut akan mengarah ke permukaannya. Contoh yang paling sederhana adalah gaya gravitasi terhadap bumi. Seandainya tidak ada gaya gravitasi bumi, seluruh benda yang ada di bumi tentu akan melayang. Hal itu sama seperti di luar angkasa. Maka dari itu, bumi menarik semua benda-benda yang ada sehingga benda tersebut mengarah pada permukaan bumi. 5. Gaya gesek. Gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul karena ada sebuah sentuhan. Sentuhan tersebut terjadi secara langsung di antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan. Arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah benda tersebut bergerak. Adapun besar atau kecilnya gaya gesek akan ditentukan oleh permukaan benda. Seperti halusnya atau kasarnya permukaan benda. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesekan yang muncul akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesekan yang muncul akan semakin besar. Gaya gesekan juga dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. 6. Gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya seperti sebuah kipas angin. Melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. 7. Gaya mesin. Gaya selanjutnya adalah gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin. Contohnya seperti pada mesin motor, mobil atau peralatan elektronik. Di dalam benda-benda tersebut terdapat sebuah mesin. Gaya mesin dinilai sangat efektif untuk membantu meringankan kerja manusia. Hal itu karena membuat manusia tidak perlu mengeluarkan gaya penuh dalam menggunakannya. Berkat bantuan dari mesin, sesuatu dapat berjalan dengan mudah. 8. Gaya magnet. Macam-macam gaya selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah konsekuensi dari adanya gaya elektromagnetik. Salah satu dari 4 gaya pada dasar alam, gaya magnet disebabkan karena sebuah gerakan muatan. Dua benda yang di dalamnya mengandung muatan dengan arah yang sama dalam bergerak. Kedua benda tersebut masing-masing memiliki gaya tarik magnet. Demikian pula, benda-benda yang bermuatan gerak ke arah berlawanan akan memiliki gaya tolak pada masing-masingnya. Besarnya gaya magnet antara kedua benda tersebut tidak menentu. Tergantung pada seberapa jauh jarak kedua benda tersebut. Arah gaya juga tergantung pada arah gerak relatif pada muatan di dalam setiap kasus. 9. Gaya tegangan. Gaya tegangan merupakan macam-macam gaya yang salurannya menggunakan tali, kawat, atau kabel. Gaya tersebut akan muncul ketika benda-benda tersebut ditarik secara kencang. Tarikannya melalui gaya yang bekerja dari arah ujung dan berlawanan, gaya tegangan ini akan diarahkan pada sepanjang kabel. Selanjutnya, akan menarik secara merata pada objek. Objek yang dimaksud adalah objek yang berada di ujung kabel dengan arah yang berlawanan. 10. Gaya hambatan udara. Gaya hambatan udara ini adalah jenis gaya gesekan khusus. Gaya ini akan bekerja pada benda ketika bergerak di udara. Gaya hambatan udara sering diamati,
Tujuannya adalah untuk melawan gerakan pada suatu benda. Gaya ini juga dapat terlihat pada objek yang bergerak. Akan tetapi, gerakannya terjadi dengan kecepatan tinggi. Contohnya seperti pemain ski yang bergerak menuruni sebuah bukit, skydiver, atau objek yang memiliki area permukaan luas.